bahwa jin merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tercipta daripada minaris samum, api yang bergejolak. Khalaqakum min naris samum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'annya. Kemudian tujuan mereka apa untuk diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali mereka menghambakan diri kepadaku. Sehingga dari sini para pemirsa yang dimuliakan Allah, mereka sesungguhnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pembangkang, yang tidak mau berhamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai kekuatan di mana mereka bisa berinteraksi dengan kita, bisa melihat kita, tapi sayangnya kita tidak bisa melihat mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam hadisnya, innahum yarawnakum huwa wa qabiluhu min haitsu lam tarawnahum. Sesungguhnya mereka, para bangsa jin, bisa melihat kita ketakutan, tapi sayangnya kita tidak bisa melihat mereka. Bahkan kalau andaikan ada orang yang dapat melihat jin, mereka pasti akan ketakutan. Tapi sesungguhnya tidak ada manusia yang dapat masuk ke alam mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan mereka. Mereka mungkin bisa jadi dari kalangan aulia, dari kalangan anbiya, para nabi-nabi. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan surat Al-Jin, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba hilang dari hadapan para sahabat. Kemudian beberapa jam kemudian baru beliau menampakkan diri dan bercerita, sesungguhnya aku tadi telah masuk ke alam jin, dan mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami bangsa jin mendengarkan Al-Quran dan kami sangat takjub dengan Al-Quran tersebut. Dari sini para pemirsa yang dimuliakan Allah, sesungguhnya jin sama seperti halnya kita. Mereka mempunyai komunitas, mereka mempunyai desa, mempunyai kampung, mereka mempunyai nama. Sehingga komunitas itu jika memang terbentuk menjadi komunitas yang besar, bisa jadi di tengah-tengah kita, di kamar kita mungkin ada, bisa jadi ada jin, bisa jadi di luar kamar kita atau di rumah kita ada jin, dan itu sangat wajar sekali. Lalu bagaimanakah kita dapat mengusirnya? Inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita dalam banyak sekali versi hadisnya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim setiap kali kita ingin melakukan aktivitas apapun. Kita keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan, Bismillah. Kita minum, Bismillah. Kita mau masuk ke WC, Bismillah. Kita mau tidur, Bismillah. Dengan menyebut nama Allah itulah kemudian mereka tidak mungkin akan dapat mengganggu kita. Alam sadar kita ataupun alam tidak sadar kita seperti halnya mimpi, karena bisa jadi mimpi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang juga ada beberapa mimpi yang ternyata itu adalah dari gangguan para jin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita daripada cerita sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan dengan seorang sahabat, kemudian tiba-tiba saja sahabat itu datang di hadapan Rasul mau makan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, Samillah, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Dari sinilah kita dapat mengusir jin, sehingga mereka tidak akan masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan yang kita makan atau minuman yang mau kita minum. Dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita ketika waktu kita masuk ke WC, karena sesungguhnya WC itu adalah tempat yang kotor, dan tempat kotor itu biasanya akan dihuni oleh bangsa jin. Kemudian kita mengatakan sebelum masuk, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma
inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung padamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa jin, sebagian dari mereka adalah jin yang baik, dan ada sebagian dari mereka yang muslim. Tapi sayang sekali, banyak dari mereka yang tidak muslim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada, bahwa sesungguhnya kami, sebagian dari kami itu ada yang orang-orang yang salih, bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Tapi wa anna minna duna dzalik, tapi sebagian kami juga ada yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jin pengganggu, bisa jadi adalah mak lampir, bisa jadi nyi blorong, bisa jadi adalah jin ifrit, bisa jadi suster ngesot. Bentuk apapun itu, sesungguhnya itu adalah jin. Dan kita, jika memang di hati kita tertanam wujud rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak akan mungkin dapat mengganggu kita. Salah satunya, mari kita baca Al-Quran di tengah-tengah keluarga kita. Kita jaga rumah kita dengan membaca ayat suci Al-Quran, dengan membaca ayat kursi sebelum kita tidur. Karena sesungguhnya orang yang membaca ayat kursi sebelum dia tidur, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tidur itu, kemudian dia bangun dengan terjaga dengan baik. Baik, saudara pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mungkin bisa jadi salah satu dari kita pernah melihat jin, sosok hantu. Karena murid saya pernah bercerita kepada saya, dia terkejut di hadapan kelas, di depan kelas ternyata dia melihat sosok orang tua yang begitu sangat menakutkan. Kemudian dia bangun, sadar bahwa itu sesungguhnya bukanlah penduduk dari madrasah tersebut. Laporlah dia kepada saya, wahai Ustadz, saya melihat seperti ini, seperti itu. Kemudian saya jelaskan bahwa itu adalah sesungguhnya adalah jin, dan dia bisa takut kepadamu jika engkau tidak takut kepadanya. Bacalah Al-Quran, jadikan rumah kita sebagai bacaan Al-Quran, sehingga mereka tidak mungkin akan dapat masuk. Al-Quran akan menjadikan indah sekali jika kita baca di tengah-tengah kita. Tapi sayangnya, kalau memang kita meninggalkan Al-Quran, kita meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin itu akan masuk di tengah-tengah kita dan akan mengganggu kita, menjadi teman kita. Bahkan sebagian kita malah bukan hanya berteman, tapi meminta-minta kepada para jin. Itu di dalam Al-Jin, surat Al-Jin juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya para jin itu mempunyai kekuatan gaib yang luar biasa, yang dapat mengambil rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rahasia itu akan diperdengarkan kepada manusia lewat para dukun yang telah memusyrikkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyekutukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersekutu dengan jin, tapi tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Dan orang itu adalah kafir. Inilah yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita jaga keluarga kita dari bangsa jin, karena sesungguhnya dengan membaca Al-Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan terhindar dari yang namanya godaan jin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.